Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam budaya. Perkenalkan, saya Benny Pusanituah dari Pelatihan Dasar CPNS Kelompok 1 Gelombang 3 Angkatan 5. Kali ini kita akan mewawancari Mas Rohmat yang saya anggap sebagai role model ASN berakhlak di tempat saya bekerja. Silakan Mas, perkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Benny. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aditya Warman. Saya bekerja di Fakultas Seni Media Rekam sebagai dosen di Prodi D4 Animasi. Oke Mas. Mas, bisa tolong ceritakan sedikit tentang di dalam lingkungan kampus menurut Mas, apa kunci utama agar kita bisa memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa dan rekan kerja lainnya? Oke, terima kasih Mas Benny. Jadi apa sih faktor yang menjadi indikator ya untuk kita memberikan pelayanan prima? Yang pertama pasti kesabaran ya Mas Benny. Kesabaran, betul. Kemudian yang kedua empati. Oke. Yang ketiga adalah kita tidak membeda-bedakan terhadap mahasiswa atau rekan kerja kita begitu. Jadi ketika ketiganya itu sudah ada, maka dapat dipastikan kita bisa memberikan pelayanan prima kepada baik itu mahasiswa ataupun kepada teman rekan sejawat kita. Oke, terima kasih Mas. Nah, ada lagi yang ingin saya tanyakan nih Mas. Bagaimana cara Mas agar integritas terjaga dan tanggung jawab terhadap tugas, terutama berkaitan dengan penggunaan fasilitas atau anggaran negara? Gimana nih Mas? Oke, pertanyaan yang menarik ya Mas Benny. Karena ya kita di sini menggunakan fasilitas negara ya. Jadi ini adalah faktor kunci kita untuk bisa membedakan itu, yang mana tugas pribadi dan yang mana itu tugas sebuah pekerjaan begitu. Ketika kita melaksanakan tugas di pekerjaan, maka kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, dalam hal ini di kantor ya. Kemudian ketika sudah selesai, maka kita mungkin salah satu contohnya mematikan peralatan dan sebagainya supaya ya tidak terbebani begitu. Namun ketika kita memang ingin mengerjakan tugas-tugas pribadi, ya diharapkan kita menggunakan fasilitas kita sendiri. Oh, berarti dibedain Mas ya? Ya, dibedakan. Misalkan contoh ya penggunaan printer. Kalau pribadi ya kita ngeprint di luar saja. Oke. Berarti sesuai ini kebutuhan dan itu juga Mas ya fungsinya ya. Kalau punya pribadi, kalau punya tugas di sini, kerjaan di sini. Kantor ya kita kerjakan fasilitas kantor. Oke. Mas, saya ingin bertanya tentang masalah kompeten nih. Dunia media rekam berkembang sangat cepat. Bagaimana cara Mas memastikan diri tetap kompeten dan terus belajar hal baru Mas? Jadi ini Ben, kalau media rekam kan memang itu adalah ilmu ya di bidang seni yang memang dia terintegrasi atau berdekatan berisan lah dengan teknologi ya. Tentunya ya, mana teknologi itu kan berkembang sangat pesat sekali saat ini. Jadi kita sebagai dosen ya harus mau begitu, kita harus mau meningkatkan kemampuan kita, jangan sampai kita tertinggal gitu. Karena anak-anak zaman sekarang, mahasiswa terutama itu kan mereka sudah sangat ahli menguasai teknologi, dan kita dosen jangan sampai tertinggal. Iya. Tapi bukannya kita harus sama-sama belajar Mas? Iya, makanya kita juga sama belajar kan. Sharing gitu. Karena kita kan juga nanti akan mengajari mereka, mendidik mereka begitu. Jadi kita jangan sampai tertinggal, kita harus selalu mau belajar. Jadi ketika ada hal-hal baru, ada ilmu baru, maka kita harus mau untuk pelajari hal itu. Contohnya mungkin bisa mengikuti pelatihan atau mengikuti kursus-kursus di luar dari perkuliahan, kemudian mengikuti workshop begitu. Seperti halnya saya, contohnya kan dulu saya basicnya adalah teknologi informasi gitu. Jadi ketika masuk ke dunia animasi, maka banyak hal-hal baru yang harus saya pelajari. Di sana saya meningkatkan kemampuan saya dengan cara tadi mengikuti kursus di luar pekerjaan, kemudian mengikuti pelatihan dan workshop seperti itu. Ya. Bagaimana nih cara Mas membangun suasana kerja yang nyaman dan menghargai perbedaan di antar rekan kerja Mas? Kita tidak boleh mementingkan ego kita. Tidak boleh mementingkan ego. Jadi kita harus melihat juga perasaan orang lain begitu. Kemudian yang kedua empati. Tadi, seperti yang pertama tadi ya. Betul. Kita harus empati juga kepada orang lain. Kemudian kita juga tidak boleh mendiskriminasi dari ras atau agama. Kita anggap semua sama karena kita satu lingkungan kerja. Kita menganggap bahwa lingkungan kerjanya adalah seperti rumah kedua kita, di mana teman-teman sejawat kita sebagai keluarga. Jadi kita tidak boleh membedakan, mendiskriminasi dan sebagainya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan yang tentunya nyaman ya. Nyaman Mas. Ya, begitu. Oke Mas, kalau ini Mas, gimana nih menurut Mas bentuk nyata dari dedikasi
dan pengabdian kepada institusi dan bangsa dalam menjalankan profesi sehari-hari. Ya, oke. Loyal ya. Loyal. Kalau loyal ya jelas ya. Dengan kita diangkatnya sebagai PNS itu salah satu kontrak ya. Kita harus mengabdi dan loyal kepada negara. Salah satunya ya kita mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan bidang yang diberikan kepada kita. Misalkan saya diberikan tugas mengajar 16 SKS, maka saya harus melaksanakan itu dengan tanggung jawab dengan baik begitu. Kemudian ketika saya diminta oleh pimpinan saya untuk menjadi panitia, misalnya kemarin contoh saya menjadi ketua panitia begitu, ya saya harus menerima itu. Kemudian itu saya jadikan sebuah pelajaran untuk meningkatkan kemampuan diri saya juga begitu. Dan diajak penelitian, kemudian saya juga ikut penelitian juga, ya kan, pengabdian dan sebagainya. Boleh, ya. Jadi itulah salah satu bentuk loyalitas kita di pekerjaan kita sehari-hari, Mas Benny. Oke, harus loyal ya Mas. Ya. Nah, ada lagi Mas pertanyaan. Bagaimana cara Mas menyikapi perubahan mendadak seperti perubahan kurikulum atau teknologi baru di media rekam? Gimana, Mas? Oke. Ini pasti ya media rekam perubahan terutama teknologi ya, itu akan sangat terkait sekali gitu. Apalagi alat, kemudian software gitu kan, betul. Ya, aplikasi di selalu update kan, setahun sekali ganti nggak? Bisa jadi tahun ganti, kemudian berbeda penggunaan software yang lain gitu kan. Menyikapinya adalah ya mau nggak mau kita harus belajar tadi, kembali seperti halnya yang tadi tentang kompeten itu ya. Di adaptasi ini juga kita harus belajar, kita harus bisa berjalan selaras ya dengan contoh perubahan kurikulum. Ketika ada kurikulum baru yang mana itu berubah sangat drastis, bagi kami ya drastis sekali, tapi ya kita mau nggak mau ya udah belajar, kita terjun ke sana, kita belajar lagi, kita beradaptasi ke kurikulum yang baru itu, atau penggunaan software, mungkin ada perubahan software atau penggunaan layanan kuliah daring misalkan, ya. Maka kita harus beradaptasi dengan itu. Saya harus bisa belajar lagi untuk menggunakan bagaimana sih cara menggunakan software secara online, bagaimana cara memberikan pengajaran secara online. Saya itu yang penting diri kita aja mau belajar tadi ya, tidak menolak, tetap terus belajar Mas ya. Karena perubahan zaman kan. Kolaboratif Mas, bisa ceritakan nggak Mas pengalaman Mas dalam bekerja sama dengan unit lain atau pihak luar untuk mencapai tujuan bersama Mas? Mas? Jadi sering Mas Ben, ya karena kan kita sering mengadakan kegiatan bersama ya antar prodi, jurusan atau antar fakultas begitu. Sebagai contoh mungkin kita di Fakultas Seni Media Rekam ini kan sering ada kegiatan rutinan tahunan, yaitu pameran ya. Pameran ada Dies Natalis, kemudian ada pameran JMMK, kemudian ada seminar seni media rekam ya, yang mana kita harus saling bekerja bersama. Nah, hal yang terpenting adalah yang perlu kita tahu bahwa kita harus bisa menjaga ego kita. Ego dan ego kita jaga, kita harus bisa menekan ya, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, dan komunikasi antar ini ya tim antar tim, jangan sendiri jangan tiba-tiba nggak ada komunikasi sudah langsung beraksi aja gitu. Kita harus sering komunikasi dan koordinasi. Mas, terima kasih atas pesan, terus itu yang tadi Mas informasi atau sharing ya, sharing sessionnya. Terima kasih sudah menjadi role model saya, role model dalam ini CPNS yang PNS yang menerapkan core value berakhlak di institusi tempat kita mengajar. Semoga lancar Mas ya. Semoga lancar, sukses semuanya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas Benny. Mas. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tugas video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Udah dibantu bakso ini.